Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Agung Setio Nugroho. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat script login untuk login sebuah data. Oke, langkah pertama seperti biasa kita hidupkan aplikasi MySQL, kita start. Pastikan sudah berwarna hijau, berarti sudah running. Untuk yang kedua, buka localhost XM. Lalu buat database, kita membuat dua database. Untuk yang pertama adalah tabel login. Untuk tabel login itu ada tiga, yaitu kita membuat tiga kolom. Yang pertama adalah ID, yang kedua adalah username, kemudian password. Untuk tipenya yang ID menggunakan int dengan ukuran 20, kemudian username dan password kita menggunakan tipe varchar dengan ukuran 100. Oke, untuk ini yang ID jangan lupa di primary. Kemudian di sini kita akan membuat ID terlebih dahulu. Oke, untuk ID-nya kita satu misalkan, dan namanya misalkan Agung. Untuk passwordnya kita samakan, namanya Agung. Kemudian untuk tipe password kita ganti dengan MD5. Oke, kemudian kita go. Kita browser. Nah, sudah. Jadi fungsi dari MD5 tadi untuk mensensor kata sandi yang kita buat, jadinya seperti ini. Oke, untuk ID udah kita buat. Kemudian membuat tabel jadwal kuliah dengan kita membuat 4 kolom, yaitu yang pertama NIM, kemudian 2 nama mahasiswa, ketiga fakultas, dan keempat prodi. Untuk yang NIM jangan lupa dikunci, dan tipenya kita menggunakan varchar. Untuk ukurannya kita bebas. Di sini saya menggunakan untuk NIM 30, untuk nama mahasiswa 30, fakultas 15, dan prodi pun 15. Oke, setelah kita buat database-nya, kita langsung masuk ke coding. Untuk coding di sini ada penambahan 4 file. Untuk koneksi masih sama dengan kemarin. Scriptnya sama, kemudian indeks pun sama. Kemudian untuk proses sama, tidak ada perubahan. Kemudian untuk tampil pun sama. Kemudian untuk update pun juga sama. Kemudian untuk edit di sini sama seperti script pop up di video sebelumnya. Oke, untuk edit, kemudian untuk hapus pun scriptnya juga sama. Di sini kita membuat tambahan file yaitu 4. Yang pertama adalah tambah data, yang kedua adalah indeks login, yang ketiga adalah cek login, yang keempat adalah logout. Untuk yang pertama yaitu tambah data. Oke, tambah data di sini adalah umumnya untuk memasukkan data yang akan kita login di nanti di webnya. Oke, untuk yang pertama adalah kita ketik HTML, kemudian head, kemudian title, kemudian di sini kita gunakan data mahasiswa. Data mahasiswa bebas ya. Kemudian di belakang head kita enter, kita masukkan body emailnya. Kemudian di sini ada penamaan script, yaitu script baru dari buka kurung, kemudian tanda seru, kemudian garis tengah 2, kemudian cek.
cek apakah sudah login. Jadi di sini fungsinya adalah untuk mengecek apakah nanti sudah login atau belum. Kemudian buka enter, kita ketik php, buka kurung tanda tanya php, enter, kita menggunakan session start, session start, nggak mungkin. Session start, kita pilih session start, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita pindahkan kursornya, kita kasih titik koma, kemudian if, buka kurung, dolar, session, kemudian buka kurung yang kotak, kemudian status. Jadi statusnya nanti sudah login atau belum. Kemudian tanda seru kembali sama dengan, kemudian titik 2 atas login. Kemudian buka kurung, kemudian kita kasih headernya location titik 2 index login, kita ke index login, ke file keduanya yaitu index login ke php, kemudian tanda tanya pesan belum login. Kemudian titik 2, jangan lupa titik koma paling belakang. Kemudian kita pindahkan kursor, kita buka lagi menggunakan tanda tanya dan kurung tutup. Kemudian table, elix, center, kemudian center lagi, kurung tutup, label, kurung tutup, kemudian kita gunakan bold, B, kita tulis di sini biodata mahasiswa, kemudian B, kita ketik selamat datang, kemudian php exo session, kita gunakan session di sini, kemudian buka kurung username, kemudian paling belakang titik koma, kemudian tanda tanya, kurung tutup, titik, tanda seru, kemudian titik 4, kurung tutup. Oke, untuk di sini hanya script tambahan. Untuk selanjutnya adalah sama dengan index. Di sini kita dari from kita copy sampai bawah,
copy, kita paste di tambah data. Nah, seperti ini. Karena ini nanti berhubungan dengan, jangan lupa di save dengan tab indeks yang pertama, kemudian berhubungan dengan tambah data. Oke, seperti ini scriptnya untuk indeks. Kemudian lanjut ke indeks login. Ini scriptnya lumayan panjang. Sambil menunggu ajan selesai, saya pause dulu. Oke, lanjut ya. Untuk yang kedua adalah pembuatan script di indeks login. Indeks login kita menggunakan yang pertama adalah type. Kita menggunakan type. Nah, formatnya gini. Kemudian tipenya kita menggunakan HTML. Kemudian tutup, kita enter. Jangan lupa HTML yang pertama. Kemudian head. Kemudian setelah head, title. Di sini title kita menggunakan login karena kita ingin membuat sebuah tabel login. Oke, kemudian setelah login kita buat bodinya, body tag-nya. Kemudian di sini H2, yang tadi kita menggunakan H4, sekarang kita menggunakan H2. Sama dengan center, kurung tutup. Kita di sini halaman login mahasiswa. Kemudian H2 ditutup. Setelah H2 kita tadi di sini sama seperti script yang sebelumnya ditambah data, yaitu seperti ini. Cek pesan notifikasi. Kemudian kurung tutup. Sini kita BR garis miring kurung tutup. BR garis miring kurung tutup. Nah, pastikan sudah berwarna hijau. Kemudian kita menggunakan PHP, kemudian insert, kemudian buka kurung dulu, kemudian get bersama get. Kemudian setelah get, buka kurung kembali, pesan. Kemudian buka kurung, kita enter, kita menggunakan if kembali. Kemudian buka kurung, kita escape lagi, buka kurung, kita login. Ini kita pesan. Kemudian sama dengan gagal. Kurung lagi, enter, kita show kedua atas, P nyali
sama dengan center. Setelah center, kurung tutup, login, gagal. Kemudian username dan password salah. Dan ditutup. Kemudian titik koma, jangan lupa. Ini saya ketik dulu biar cepat. Saya skip. Oke, untuk script index login yang selesai, kita set, jangan lupa. Kemudian yang ketiga yaitu untuk script cek login. Untuk script cek login, kita menggunakan format PHP, kemudian garis miring 2, kita mengaktifkan session PHP. Kemudian session start, buka kurung, jangan lupa menggunakan titik koma. Kemudian garis miring 2 kali, menghubungkan dengan koneksi. Kita include-kan dengan koneksi.php. Titik koma, kemudian garis miring kembali, menangkap data yang dikirim dari home. Kita menggunakan yaitu username sama dengan expose, kemudian buka kurung username. Jangan lupa menggunakan titik koma, kemudian enter. Untuk yang kedua adalah password, sama dengan expose. Sebelum expose tadi kita menggunakan format MD5, kemudian buka kurung, kemudian buka kurung kembali, titik 1 atas, password.
kemudian titik koma, enter. Kemudian yang kedua adalah yang keempat menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai dengan username yang kita buat di database login. Kemudian data sama dengan MySQLi, kita menggunakan query buka kurung koneksi koma titik dua atas slash kemudian bintang di atas. Kita ambilnya dari from tbl login. tbl login kita ambil dari where username sama dengan username. Di sini kita menggunakan titik satu atas. Kemudian password sama dengan titik satu atas password. Kemudian jangan lupa titik koma. Yang terakhir adalah menghitung jumlah data yang ditemukan. Jadi kita cek sama dengan MySQLi. Kita menggunakan row, kemudian buka kurung data, kemudian titik koma jangan lupa, kemudian kita menggunakan if check lebih dari 0, kemudian session username titik koma sama dengan username, kemudian session lagi, kemudian buka kurung titik satu atas status, sama dengan kita pindahkan kursor, kemudian sama dengan titik dua atas login, kemudian jangan lupa titik koma. Titik koma, kemudian kita menggunakan header titik buka kurung titik dua atas, locationnya kita ke tambah data, jadi mengkoneksikan dengan tambah data.php, tambah data.php, kemudian titik dua, kemudian titik koma. Kemudian else buka kurung, kita gunakan headernya yang kedua yaitu titik dua atas location, kita untuk yang kedua di index login
php. Index login.php, kemudian tanda tanya, pesan sama dengan gagal, kemudian titik koma, jangan lupa titik koma, kemudian yang terakhir adalah tanda tanya kurung tutup. Oke, untuk script cek login sudah selesai, jangan lupa di save. Kemudian yang terakhir adalah untuk script PHP. Untuk script logout kita menggunakan PHP sama PHP, kemudian garis miring 2 mengaktifkan session. Yang kedua adalah session start, buka kurung, kemudian titik koma, kemudian menghapus semua session. Kemudian kita menggunakan session story. Kita menggunakan session di story, buka kurung, kemudian titik koma, enter. Yang ketiga adalah mengalihkan halaman sambil mengirim pesan logout. Kemudian di sini kita menggunakan headernya. Untuk locationnya kita location titik 2. Kita langsung ke index loginnya karena data yang kita masukkan melalui index login. Kita index login, kemudian PHP tanda tanya, pesan sama dengan logout. Oke, di sini kita jangan lupa menggunakan titik koma, kemudian tanda tanya, kurung tutup. Jangan lupa di save. Script sudah selesai, kemudian kita cek di datanya. Oke, kita cek, yaitu menggunakan formatnya yaitu login, localhost garis miring, kita simpennya di mana untuk datanya tadi Agung SL, kemudian kita masukkan dari indeks loginnya ke PHP. Oke, kita cari. Nah, seperti ini ya. Untuk indeks tampilan indeks login yaitu halaman login mahasiswa, username-nya apa, passwordnya apa. Kita buat di sini tadi untuk username-nya adalah Agung dan passwordnya juga Agung. Di sini sudah ada Agung, kita login. Ada yang salah untuk di login dan 10. Bentar. Untuk cek login, di sini aku buka kurung, tutup kurung. Nah, ini kurung tutup, dan kita save. Tadi kurung tutup. Coba lagi, kita login lagi. Oke, ini tampilan untuk setelah login gagal password salah. Bentar. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita buat yang baru aja. Username 2. Kita namanya gantikan, passwordnya UBP Karawang. Untuk tipenya kita MD5, kemudian kita go. Oke, untuk struktur kita cek dulu ID-nya. Kayaknya
sepertinya ada yang salah di ID. Nah, di sini kita jangan menggunakan address privilege. Kita aktifkan null dan AI. Kita save. Oke, kita cek lagi. Kita ganti namanya adalah Aan. Kemudian passwordnya adalah UWP Karawang. Kita login. Oke, lanjut untuk pengecekan script. Tadi ada yang salah, di sini adalah kurungnya di dalam. Jadi ini kita geser untuk di belakang, kemudian di sini elix centernya kita tadi kurungnya di sini kita pindahkan di sini. Oke, untuk perbaikan script di situ kita coba login untuk namanya Agung, kemudian kata sandinya juga Agung. Kita login. Nah, untuk tampilannya setelah login seperti ini, yaitu biodata mahasiswa. Kita masukkan NIM, nama mahasiswa, kemudian fakultas, kita simpan. Di sini notifikasi fungsi pop up, script pop up di sini. Di sini ada notifikasi data berhasil disimpan. Kita oke, kemudian muncul di tampil.php. Di sini name-nya, kemudian nama, kemudian fakultas, prodi, seperti ini. Misalkan kita hapus, akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Oke, kita tambah jadwal perkuliahan. Misalkan 2, Agung, aktif, PDND. Data berhasil disimpan. Seperti ini. Kemudian misalkan kalau kita ingin tambah lagi 3, kemudian Aldi, fakultas FTI, teknik. Kita simpan, data berhasil disimpan. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk edit. Untuk name, nama kita ganti, tambahkan Agung AB. Kemudian di sini kita ganti FT, prodinya kita ganti psikologi. Oke, kita simpan. Nah, data berhasil diubah. Untuk name tidak bisa diganti, tidak bisa diedit. Nah, seperti ini muncul Agung AB, FT, psikolog. Kita cek di localhost di sini ya. Di tabel jadwal kuliah kita cek apakah terkoneksi atau tidak. Oke, ternyata ada datanya, NIM-nya 2, nama mahasiswa Agung HP, fakultas FT, dan program studi psikolog. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita coba hapus. Kita hapus satu dulu, data berhasil dihapus. Kemudian kita coba edit lagi. Kita ganti di namanya doang ya. Nah, seperti ini. Di sini fungsi pop up di sini, kemudian cara login pun kita coba lagi ya, biar puas. Index login dan php, kemudian kita username Agung, passwordnya Agung, kita login seperti ini. Kalaupun kita logout, nah Anda telah berhasil logout. Kita login, selamat datang Agung, name-nya seperti ini. Seperti tadi, coba kita tambahkan lagi aktif mesin, kita simpan. Data berhasil disimpan, ya tambah lagi. Kita cek di sini, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk TBL jadwal kuliah. Di sini TBL untuk login. Di sini adalah tampilan script yang kita buat. Kita hapus bisa. Oke, untuk script di sini untuk login memang banyak. Hati-hati saat mengetik. Usahakan jangan typo, usahakan teliti.
Mungkin itu aja yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Thanks for watching, just for fun, keep smiling and see you in the next video.